dikenal istilah konfrontir karena gitu ya Bang? gini, JR itu konfrontir, penipuan, penggelapan dan segala macam, dan itu kedua belah pihak harus bisa, harus mau. Kalau salah satu pihak tidak mau, tidak bisa. Sampai saat ini 14.00 belum ada keterangan surat sakit yang diberikan oleh kuasa hukum atau dari pihak PIA. Ada keterangan untuk penundaan sampai kapan sih? Ya, untuk penundaan yang diberikan di situ tertulis tanggal 4 Oktober dengan jam yang sama. Enak badan satu itu sangat tidak masuk akal. Justru timbul pertanyaan, kenapa dia tidak datang? Takut. Itu kalau takut, kenapa dia takut? Kalau takut berarti kan kemungkinan bersalah. Itu. Kedua, bukti-bukti belum disiapkan. Bukti apa? Bukti itu ada di kepolisian dari pelapor. Nunggu lu hadir begitu. Lagian sih dari kemarin sibuk sendiri, gait ini, gait itu, gandeng ini, gandeng itu. Gak ada yang jadi-jadi. Udah, sana kerokan dulu biar sembuh. Minum ini nih, minum apa sih itu namanya? Yang buat masuk angin apa itu namanya? Tolak miskin. Udah minum tolak miskin dulu sono. Dua saset pakai air anget, ntar sembuh. Sekarang aja lo beriang-beriang. Kemarin lo katanya konten kreator. Makanya jangan kebanyakan joget, Kodel. Encok kan lo jadinya. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan mangkirnya Fadel Bajide ketika dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan klarifikasi atas laporan Nikita Mirzani. Dan di dalam pemberitaan bahwa Fadel meminta agar laporan Nikita Mirzani pemeriksaannya ditunda. Mungkin maksud dari penundaan ini adalah agar mereka bisa lebih matang lagi untuk mempersiapkan bukti dan juga data terkait dengan kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani kepada pihak kepolisian. Dan di dalam video ini juga kita akan menyaksikan atau mendengarkan bersama bagaimana lawyer dari Nikita Mirzani, Bung Fahmi, mengungkapkan bahwa sekalipun Fadel tidak datang, proses tetap berlanjut dan mungkin akan dilakukan upaya hukum lainnya, yaitu dengan panggil paksa. Dan dalam video ini juga kita akan mendengarkan beberapa statement atau pernyataan dari para lawyer ya kondang tanah air, di mana di situ ada Bung Simanjuntak, ada juga Firdaus Wibowo juga akan memberikan statement terkait dengan kasus yang dialami oleh putri dari Nikita Mirzani ini. Untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung saja ke videonya. Tidak dikenal istilah konfrontir karena gitu ya Bang? gini, JR itu konfrontir, penipuan, penggelapan dan segala macam, dan itu kedua belah pihak harus bisa, harus mau. Kalau salah satu pihak tidak mau, tidak bisa. Penyidik tidak punya hak memaksakan, apalagi ini Nikita udah mustahil tidak ada maaf. Nikita tidak pernah memaafkan karena ini terkait dengan anaknya. Ingat, orang yang mengedit muka anaknya saja dimasukkan penjara sama Nikita, apalagi perlakuan seperti ini. Maka saya tahu persis bagaimana Nikita, bagaimana keluarga besar. Saya adalah bagian dari keluarga. Artinya pengacara dari pihak sana nggak gimana Bang? Bisa Saya katanya itu bukan kewenangan. saya hanya menyampaikan ini bukan tindak pidana penipuan penggelapan, ini bukan tindak pidana harta benda, ini tindak pidana dugaan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Wah, mustahil ada JR dan mustahil Nikita mau. Mustahil kan? Dan pakai Sampai saat ini 14.00 belum ada keterangan surat sakit yang diberikan oleh kuasa hukum atau dari pihak PIA. Ada keterangan untuk penundaan sampai kapan sih? Ya, untuk penundaan yang diberikan di situ tertulis tanggal 4 Oktober dengan jam yang sama, ya hari Jumat. Bu, boleh dijelaskan nggak kalau terkait dengan pemanggilan paksa apabila nanti mangkir lagi dipanggil paksa atau seperti apa? Jadi, iya prosedurnya yaitu kita sudah melayangkan surat untuk mengundang ya klarifikasi dari VA pertama itu. Kemudian dari kuasa hukum dan dari VA minta ditunda. Berarti kita tunggu saja hari Jumat tanggal 4 Oktober. Tunggu kelanjutannya. 2024 jam 14.00. sakit apa, Bu?
Di situ tertulis kurang sehat. Ya, tertulis kurang sehat. Nanti kabarnya Fadel pernah sempat ditahan di masuk sela gitu ya. Mungkin ini kapan dan alasannya seperti apa? Jadi memang VA pernah ada masalah juga di Polres Jakarta Selatan. Itu sudah berlalu ya. Kira-kira tahun berapa mungkin? Tahun kemarin. Sekitar 2023 ya. Terkait apa kasusnya 170 ya, pengeroyokan. 170 pengeroyokan. Berapa lama di dalam sel? Oh, nanti kita cek ya. Yang jelas saudara VA memang ada permasalahan di Polres Jakarta Selatan ya. Kemarin sudah rilis tahun kemarin, kemudian juga itu sudah selesai. Bu, terkait kedatangan tadi keluarga, dalam hal ini paman dari Loli tadi datang untuk meminta izin bertemu Loli, mungkin sudah ada keterangan, memungkinkah? Oh, nanti kita cek kalau ya, untuk keluarga, untuk ketemu LM. Yang jelas LM sekarang di rumah aman. Peraturan di rumah aman sendiri, apakah emang boleh didatangi keluarga atau seperti hanya penyidik aja atau seperti apa, Bu? Ya, kalau di sana memang untuk keluarga dan lain-lain memang belum boleh, karena di sana ada terapi, kemudian juga ada pengobatan yang memang orang lain belum boleh untuk bertemu. Ya, yang jelas di sana memang rumah aman. Ya. Pengobatan dalam arti psikis berarti, Bu, ya maksudnya? Itu dengan ataupun psikis melibatkan psikolog atau seperti apa? Psikolog pasti. Sampai kapan tidak bisa diteknologi dari nanti yang jelas penyidik yang berkoordinasi dengan alasan Fadel tidak datang P3 gitu. Memungkinkan nggak tanpa pemeriksaan dari MAB bisa naik langsung ke penyidikan terkait dengan? Ya, jadi kita di kepolisian terutama penyidikan, jika memang ada alat bukti jelas kemudian sudah dipanggil memang tidak memberikan keterangan atau memang tidak jelas datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, ya itu bisa kita naikkan dari penyelidikan jadi penyidikan. Gitu. Karena memang bukti jelas ya, 2 alat bukti, kemudian saksi-saksi jelas, terutama visum yang menjelaskan. Gitu. Itu yang bisa. Sejauh ini sudah surat kurang sehatnya Fadel diterima oleh penyidik kapan, Bu? Kemarin. Ya, kemarin. Sekiranya sore ya. Sejauh ini sudah ada pengacara yang memberikan pengacara, karena pengacara memang ketemu saya dulu ya, karena minta diantar ke penyidik ya kemarin ya, jadi saya juga suratnya yang bisa membuka penyidik ya, jadi saya antar ke atas. Sampai saat ini keterangan dari saudara VA kurang sehat belum ada. Tadi kan artinya memungkinkan bisa naik langsung ke tahap penyidikan tanpa pemeriksaan dari MAB. Berarti sejauh ini sudah ada berapa alat bukti yang dikantongi oleh penyidik, Bu? Alat bukti sudah banyak ya, dari mulai foto, kemudian juga dari foto dan yang set-setan, kemudian dari kesaksian yang ada, yang melihat mendengar itu yang kita kumpulkan ya, yang jelas. Dan kemudian kita menunggu hasil visum keseluruhan. Nah, itu yang menjadi alat bukti jelas. Ya. Untuk yang sendiri udah berapa persen? Udah hasil visum ya, Bu, untuk dinaikkan ke penyidikan. Udah hasil visum. Jadi untuk keterangan yang memperjelas itu yang hasil visum keseluruhan, ya itu. Untuk hasil visum udah berapa persen? Nanti kita tunggu saja, karena memang ada pemeriksaan lanjutan untuk LM. Untuk LM ada pemeriksaan lanjutan, karena itu memang permintaan dari rumah sakit RSCM, terutama dari ahlinya. Dijadwalkan kapan, Bu, LM? Nanti belum dijadwalkan, namun sudah ada permintaan. Ya. Bu, untuk gelar perkara udah dijadwalkan, Bu? Gelar perkara itu nanti setelah kita visum diterima. Ya. Yang sekarang kita tunggu visum adalah diterima baru digelar perkarakan. Keterangan dari yang diduga melakukan itu. Tapi ada penundaan. Jadi kita tunggu saja untuk Jumat besok, kita tunggu ya untuk keterangan-keterangan itu yang memperjelas kasus yang dilaporkan oleh NM. Permohonan ini berarti sah nggak sih, Bu, karena kan tidak ada surat keterangan sakit dari. Ya, kalau keterangan jelas ya, keterangan jelas itu memang bersurat ya. Jadi kita untuk sementara ini setelah
setelah ada surat bersurat, ya kita terima. Ya, untuk sementara ini penyidik masih menerima. Ya, keterangan itu berarti tidak bisa kita menolak, karena memang itu ada surat bersurat betul. Ya. Lu kenapa, Del? Lu sakit? Lu meriang kok, Del? Lu masuk angin, kecapean. Sampai katanya gak bisa hadir di kantor polisi. Kemarin bisa menggelar pertemuan sama kuasa hukum lu berkali-kali. Kenapa sekarang meriang? Kecapean. Kecapean preskon. Makanya kok, Del, jangan tong kosong nyaring bunyinya. Kalau punya masalah, gak usah banyak pergerakan yang gak penting. Ntar capek. Tak tok aja, intinya aja, poin-poinnya aja, Del. Lo selesaiin cepet-cepet, jadi lo nggak stres, begitu, ya. Kalau begini kan lo kan kesian, jadi meriang begitu sampai nggak bisa hadir di kantor polisi. Ya semoga bisa lah ya, kan kita nunggu lo hadir, begitu. Lagian sih dari kemarin sibuk sendiri, gait ini, gait itu, gandeng ini, gandeng itu, gak ada yang jadi-jadi. Udah, sana kerokan dulu biar sembuh. Minum ini nih, minum apa sih itu namanya? Yang buat masuk angin apa itu namanya? Tolak angin. Tolak miskin. Udah minum tolak miskin dulu sono. Dua saset pakai air anget, ntar sembuh. Sekarang aja lo beriang. Kemarin lo katanya konten creator. Makanya jangan kebanyakan joget, Kodel. Encok kan lo jadinya. Kalau ini ya, panggilan ini Fadel Bajideh benar-benar mangkir atau tidak bisa hadir, ya saya kira nggak apa-apa ya. Tapi alasan sakit itu justru menimbulkan banyak pertanyaan ya. Mungkin teman-teman masih melihat ya, beberapa hari sebelumnya masih sempat konferen bersama, ya kan? Setelah dilayangkan surat panggilan, tiba-tiba kurang enak badan. Ini kurang enak badan kenapa? Baru saja ya kan, baru saja konferensi pers itu dia sehat ya gitu ya kan. Nah, mungkin ya tidak ada masalah ya, bisa di reschedule ya untuk panggilan yang pertama ini. Tentu saja akan ada panggilan berikutnya apabila yang bersangkutan tidak datang, dan panggilan berikutnya mungkin juga akan disertai dengan surat perintah membawa ya, yang klasifikasinya ya mirip-mirip dengan surat perintah penangkapan. Ini terlihat ya, banyak nih para netizen yang bertanya-tanya, habis konferensi pers kok tiba-tiba setelah terima surat panggilan kok jadi nggak enak badan. Ini nggak enak badan karena surat panggilan, atau nggak enak badan karena habis konferensi pers? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, silahkan ya teman-teman ya sendiri yang menilai ya. Kita harapkan Fadel Bajideh ini juga konsekuen lah ya. Ada perkara seperti ini ya harus dihadapi apapun resikonya, sebagai seorang lelaki yang berani melakukan, tentu saja berani mempertanggungjawabkan. Benar tidaknya silahkan hadir terlebih dahulu. Itu sih kalau pendapat saya. Ya ampun, Del. Kau tuh ya udah bikin banyak emak-emak se-Indonesia ini kecewa. Mau tahu nggak sih, Del? Mereka tuh udah bela-belain nggak masak dari pagi gara-gara nungguin elu. Mau diklarifikasi jam 2 siang kemarin. Ada juga mereka udah bela-belain nggak nganter anaknya ke sekolah gara-gara nungguin elu. Yang mau diklarifikasi kemarin jam 2 siang. Ada juga lagi yang bela-belain gak bangunin suaminya ke kantor gara-gara nungguin elu diklarifikasi kemarin rencananya jam 2 siang. Terus elu gak dateng, Del. Gila lu. Gilingan lu, ya kan? Atau jangan-jangan lu lagi ngeprank kita semua ya, Del. Nah, terus lo mau bilang lagi itu prank buat gua, buat kalian. Jangan-jangan
kita ini kalah otak dan kalah mikir kayak lu ya. Gara-gara lu tuh gue di sini konten kreator, jangan adu otak dan jangan adu ide sama gue. Dengan gaya lu yang paling keren sejagat ini, ya kan lu pengen gitu lagi kan? Kita semua di-prank sama lu. Ya ampun, Del. Lagian lu apa takutnya sih? Lu kan katanya jagoan. Sekali lagi nih, lu katanya jagoan. Kalau di Jakarta aman, siapapun gak ada yang berani nyenggol pasangan gue. Lu kan cuma diundang klarifikasi. Sebenarnya lu gak perlu takut. Lu kan jagoan, Del. Udah ngegandeng pengacara yang hebat juga katanya. Sekali lagi nih, Del, apa yang kau keluar di preskon, tunjukin dong. Di sini saya akan berbicara kebenaran. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Buktikan. Kok malah sakit? Jagoan tuh nggak kenal resiko, Del. Setahu saya ya. Yang penting maju dulu. Buktikan kalau kau bener-bener gentleman, jagoan di Jakarta ini. Mau siapapun yang ngundang kau, datang dong. Hari pertama dipanggil datang. Itu baru namanya jagoan. Ya udah, Del, minggu depan jangan bikin kecewa emak-emak lagi ya. Ya ampun, Del. Dah. Kalau saya kira kalau untuk lepas dari jerat hukum sangat tipis, karena Loli ini ya tadi di bawah umur. Tidak ada kata apapun dan tidak ada alasan apapun. Mau tidak mau, cabul ini terhadap anak itu harus dipenjara. Tidak enak badan, satu, itu sangat tidak masuk akal. Justru timbul pertanyaan, kenapa dia tidak datang? Takut. Itu, kalau takut, kenapa dia takut? Kalau takut berarti kan kemungkinan bersalah. Itu. Kedua, bukti-bukti belum disiapkan. Bukti apa? Bukti itu ada di kepolisian dari pelapor. Tidak seharusnya dari terlapor ini sibuk menyiapkan bukti-bukti yang apa namanya untuk disodorkan kepada kepolisian. Teman-teman kepolisian sudah punya bukti kok. Gitu. Makanya cara berpikir kuasa hukumnya ini memang cara berpikir pengacara pecatan, bukan pengacara seperti pengacara profesional lainnya yang menjalankan hukum acara kalau menurut saya. Itu dia. Harusnya hadir Fadel ini ke kepolisian. Kuasa hukumnya dampingin gitu. Bukan kuasa hukumnya malah ditinggalkan kliennya jalan-jalan kemana, saya nggak tahu, jalan-jalan ke Malaysia atau kemana gitu. Atau itu pura-pura jalan-jalan aja biar nanti takut ketahuan kalau bukan pengacara. Padahal semua orang tahu karena pernah disiarkan di TV juga kan, kalau Rasman ini pernah dipecat secara tidak hormat oleh Kongres Advokat Indonesia. Saya rasa kalau memang ini benar-benar Fadel dengan Loli ini melakukan hubungan suami istri, itu jelas pencabulan terhadap anak. Karena Loli ini masih di bawah umur. Tidak ada kata apapun dan tidak ada alasan apapun. Mau tidak mau, cabul ini terhadap anak itu harus dipenjara. Mau Loli ini hamil, mau Loli itu tidak hamil, apapun alasannya, yang jelas Loli di bawah umur, tidak ada alasan untuk tidak dipenjara. Jadi karena anak di bawah umur, ya mau tidak mau proses hukum, terlepas nanti apa hasilnya, apakah benar-benar melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri atau tidak. Ya kalau kita melihat nih, Fadel kemarin menunjukkan hasil USG. Ya, hasil USG katanya tidak hamil. Secara tidak langsung, dia mengakui dong. Dia mengakui melakukan itu, melakukan hubungan, karena dia menyebutkan ini tidak hamil. Kalau memang tidak mengakui, saya tidak pernah mengakui. Hamil dengan siapa itu saya tidak tahu. Tapi kan dia malah membawa hasil USG, memperlihatkan hasil USG kalau Loli ini tidak hamil. Belum lagi USG ini salah satu prosedur medis lah yang harus dirahasiakan, apalagi itu anak di bawah umur, tidak boleh disebar begitu, belum lagi seperti itu. Tapi yang jelas pengakuan dari Fadel ini, pengakuan bahwa hasil USG itu tidak
hamil secara tidak langsung menurut saya itu sudah mengaku. Yang pertama, di mana sih putrinya Nikita Mirzani ini sama cowok pelaku itu si Fadel ya? Iya, Fadel. Sebelumnya di mana mereka? Saya dengar kemarin Amin bilang di Amerika. Iya, sempat. Nah, kemudian balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia itu apakah persetujuan orang tuanya atau diketahui orang tuanya? Kalau tidak diketahui berarti kemana dia? Di rumah siapa? Nah, kemudian ditanya, apakah benar dia hamil? Apakah benar dia ada mengandung anak? Dan sekarang di mana? Kalau misalnya ada, berarti sudah hilang, berarti kemungkinannya apa? Kemungkinannya abortus provocatus criminalis. Berarti dia dijerat, suaminya dijerat atau pacarnya dijerat, termasuk dokternya dan petugas-petugas medisnya harus dijerat semua. Nah, kemudian kalau terjadi seperti itu, hukumannya minimal 5 tahun, maksimum 15 tahun. Karena itu masuk pada kategori pembunuhan terencana. Karena membunuh bayi, dia berhak untuk hidup. Tapi diakhiri hidupnya oleh ibunya. Karena walaupun dia masih gadis, tapi itu adalah ibunya. Tapi ibunya tidak bertanggung jawab, maka diakhiri. Jadi Nikita Mirzani kita benar-benar salut dia sama dia karena dia berani melaporkan. Berarti langkah dia sudah tepat ya, Bang, melaporkan atas dugaan kejahatan pada anak di bawah umur seperti itu ya, Bang ya? Karena anak itu kan berhak hidup. Kenapa diakhiri hidupnya? Dan anak itu kan masih di bawah umur. Nikita Mirzani ya, kalau nggak salah 16 umurnya. Nah, sedangkan Fadel sudah 18 atau 19 itu. 18. Nah, itu sudah sebenarnya masih di bawah umur, tapi kejahatan itu sudah bisa itu diproses kalau benar-benar dia hamil dan anaknya itu di mana di aborsi gitu loh. Dan yang dokter-dokter yang mengaborsi itu dan petugas-petugas kliniknya juga bisa dijerat secara hukum. Bang, ini kan anak dari Nikita Mirzani kan, Laura ini sempat ditempatkan di tempatnya rumahnya Fadel nih. Nah, kemarin itu sempat ada laporan bahwa nantinya pun keluarganya akan dijerat. Nah, abang sendiri ada kemungkinan nggak sih, Bang, dengan mungkin di keluarganya itu tersandung juga sama, maksudnya dituntut hukum sama seperti Fadel itu, dijerat juga hukumnya gitu, karena mungkin dia membantu menempatkan anak si Laura di rumahnya si. Iya, kalau orang tuanya atau familinya atau keluarganya mengetahui dan apalagi berbuat seperti itu bisa dijerat ya. Apakah jadi polisi mesti kerja keras untuk mengetahui siapa yang membantu orang ini untuk melakukan abortus provocatus criminalis. Siapa yang punya otak pertama kali, itu harus dijerat secara pidana. Karena anak itu berhak untuk hidup. Bang, akhirnya kan Nikita Mirzani melaporkan dengan banyak saksi-saksi untuk menyaksikan kejadian dugaan ada aborsi. Walaupun disayangkan kan, Bang, kemarin inisial F itu tidak datang panggilan pertama. Abang sebagai produser disayangkan gitu. Oke, kalau dipanggil dia tidak datang, berarti alasannya sakit. Nah, alasannya sakit tentu kan harus ada surat datang dokter. Nah, kemudian bisa polisi memanggil lagi. Kalau masih sakit, dibawa ke rumah sakit Polri. Nah, rumah sakit Polri yaitu rumah sakit yang dianggap berpihak kepada kebenaran polisi gitu loh. Nah, itulah yang akan menilai. Apalagi di Polda itu kan ada juga perhimpunan dokter ya. Ada juga dokter-dokter di Polda itu. Jadi bisa diperiksakan ke situ. Tapi dengan proses itu, Bang, menyayangkan karena kan proses penyidikan biar cepat, Bang. Karena ini kan iya sangat disayangkan, dan polisi juga berhak untuk setelah 3 hari menyurati lagi. Dalam jangka berapa kali surat dia ditangkap paksa, Bang? Kalau sudah 2 kali dikirim surat tidak datang, langsung bisa ditangkap. Karena laporan ibunya sini Nikita Mirzani, mereka melakukan aborsi. Aborsi itu kan pembunuhan terencana, gitu kan? Dan itu tidak dibenarkan di Indonesia. Kalau di Amerika, oke lah. Mungkin di Amerika hal seperti itu dibenarkan. Kalau di Indonesia tidak dibenarkan. Tapi kalau pernyataan suka sama suka, Bang, gimana? Kalau suka sama suka, kalau sudah umurnya memenuhi syarat boleh. Tapi kalau umurnya masih di bawah umur, itu tidak boleh. Tetap undang-undang perlindungan anak yang menjatuhkan hukum pasal itu, Bang, ya? Yang memberatkan. Karena di Indonesia kan yang dimaksud dengan anak itu kan 18 tahun. 18 tahun ke bawah.
Nah, kalau 18 ke atas itu sampai 21 itu anak semi-semi dewasa, harus persetujuan orang tua. Tapi kalau 21 ke atas itu sudah mandiri atau sudah anak independen. Dia mau kawin, mau tidak kawin itu urusan dia. Tapi kalau 18 sampai 21 harus persetujuan orang tua. Jadi dari kasus ini ada 2 pasal berlapis ya Bang, untuk bisa memperkuat Indian F itu jadi tersangka ya Bang? Iya bisa. Jadi tugas polisi bertanya apakah benar hamil atau tidak. Itu intinya. Nah kalau benar hamil, dari mana ketahuannya? Langsung sita di bandara. Ketika mereka datang ke Indonesia, bagaimana? Di bandara. Itu kan langsung tahu. Naik pesawat apa? Langsung sita CCTV-nya. Dari Amerika, di mana naiknya? Kan gitu, gampang itu. Apalagi sekarang sudah serba canggih, udah nggak bisa bohong-bohong. Kalau dari segi di bawah umur, pasal apa Bang yang menguatkan? Oh, karena dia di bawah umur, yang bisa dijerat orang itu, saya bilang tadi, hukumannya minimal 5 tahun dan maksimum 15 tahun, itu sesuai pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan dokter-dokter yang membantu atau apa sih tim medis yang membantu aborsi itu harus dijerat dari hukum. Tapi kalau poin utamanya inisial itu benar-benar mengakui bahwa dia menggugurkan itu lebih kuat ya Bang. Tapi kalau kebalikan, kalau dia tidak mengakui inisial, kalau tidak mengakui, dia polisi-polisi itu langsung memeriksa di bandara fotonya. Ketika dia datang ke Indonesia hamil gak? Ya kan? Nah, kalau hamil anaknya sekarang mana? Gitu loh. Polisi sudah bisa itu kalau seperti itu. Tapi langkah kemudian dari mana ibunya si Nikita Mirzani itu jauh di Indonesia? Tentu kan ada yang memberitahu. Kayak kan bicara dia tahu itu kan banyak di Bang saksi-saksi bahwa melalui chat, melalui chat-chat itu Bang, itu kuat gak sih Bang? Bisa dibukti sesuai dengan undang-undang yang terbaru. Undang-undang terbaru bisa. Iya, karena undang-undang terbaru kan nomor 8 kalau nggak salah tahun 2011 itu chat, WhatsApp, semua itu jadi bukti, termasuk juga apa namanya itu game-game yang bisa dicerat itu. Jadi intinya barang bukti bisa melalui chat juga Bang. Iya. Kalau dulu kan hanya berlaku sesuai dengan pasal 184 KUHP kan gitu ya. Tapi kalau sekarang dikembangkan apa namanya email bisa, platform digital. Chatting-chattingan bisa. Abang sebagai penduduk berapa persenkah ini sebab ini bisa jadi tersangka Bang dalam perkara ini? Kalau benar dia apa namanya si Nikita Mirzani itu tadinya hamil dan benar dia ikut menggugurkan, maka dia harus tersangka. Harus tersangka secepatnya gitu. Iya, secepatnya. Dinaikkan gitu ya. Iya, secepatnya dia tersangka. Karena akan dipanggil lagi yang kedua, tidak datang langsung jemput. Berarti abang setuju kan dengan langkah tepat Nikita Mirzani kan sempat dia jemput paksa nih si Loli di apartemen. Sebenarnya itu melanggar hukum nggak? Apa sudah tepat sih Bang untuk menyelamatkan anaknya Bang? Tugas orang tua menyelamatkan anak. Berarti langkah dia sudah tepat. Sudah tepat itu Nikita Mirzani. Laura ini baik-baik saja dengan Fadel. Nggak ada baik-baik saja. Yang namanya anak kecil dieksploitasi, anak kecil dimanfaatkan, anak kecil ditiduri, anak kecil apalagi digugurkan, itu pidana murni, pidana khusus. Yang namanya khusus harus segera disegerakan, diutamakan. Ingat itu, les spesialis, doregat, les generalis. Polisi harus tahu ada gium itu. Gitu loh. Kenapa pagi ini gue marah? Karena gue lihat kok lebay banget Polres Jakarta Selatan. Ya, mentang-mentang ada alasan daripada pihak keluarga Fadel Bajide, dia katanya Fadel Bajide sakit, tanpa surat dari dokter, langsung di stop, nanti tunggu panggilan kedua. Bukan begitu penanganan pidana khusus, gitu loh. Bukan begitu, samperin keluarga Fadel Bajide, dia ngumpet tangkap keluarga Fadel Bajide, abangnya kah, anaknya kah, adiknya kah, tangkap mereka, karena dia telah melanggar pasal 221 KUHP ayat 1 ayat 2. Ya, tentang obstruction of justice. Siapa yang menghalangi penyidikan? Siapa yang mengelabui polisi dan menyembunyikan tersangka? Ya, calon tersangka. Siapa yang ini, siapa yang itu? Siapa yang menghalangi penyidikan? Itu bisa dikenakan pasal 221 KUHP. Nggak ada alasan. Kalau abangnya bilang ini si Fadel dalam kondisi sakit, mana surat sakitnya? Polisinya harus memeriksa dokternya. Sakit beneran apa enggak? Itu namanya proses penyidikan pidana khusus. Kalau ini kan lebay. Gitu loh.
Lebay ini kita Mirjani udah teriak-teriak loh, kesorok mari, udah teriak-teriak dia. Minta perlindungan hukum. Kenapa polisinya ini diam aja? Gitu loh. Ya gua tahu Vivi ya apa Avandi lo mungkin orang-orangnya Fadel Bajide. Tapi ini bukti daripada komitmen gua kepada Nikita Mirjani. Kan gua udah bilang, gua bela walaupun gua nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih pujian, bodoh amat. Gua nggak nyari pujian dan gua nggak nyari panggung, gua orang udah viral. Ya tapi hari ini ya konstruksi hukum yang lagi gua perjelas. Konstruksi hukumnya ini yang harus dijelasin gitu loh. Kalau namanya panggilan 1, panggilan 2 itu terkait dengan pidana umum Bapak Polisi. Bukan gua ngajarin. Tapi yang namanya udah berkaitan dengan pidana khusus, penanganannya harus khusus, harus segera. Gitu, harus penuh dengan atensi. Karena ini anak di bawah umur yang udah dicelakai, yang udah ditiduri, gitu loh. Vivi, hatinya jelek nih Nikita Mirjani. Gue gak ada urusan dengan hati-hati orang. Gue bukan hakim yang menghakimi Nikita Mirjani atau menghakimi lo. Gitu loh. Gue bukan itu, bukan kerjaan gue itu untuk menghakimi Nikita Mirjani. Tapi gue hari ini komitmen. Ya, gue pernah berkomitmen di TikTok gue. Dan gue udah minta maaf sama Nikita Mirjani. Bahwa gue akan bantu Nikita Mirjani untuk menjebloskan Fadel. Gitu. Jadi seperti itu. Kalau gue orangnya susah. Kalau gue udah bilang komitmen lu mau siapa kek, sebodoh amat kalau gue gitu. Jadi seperti itu ya Bapak Polisi. Tolong saya minta hari Sabtu ini ya atau paling telat Minggu Bapak Polisi datang ke rumahnya Fadel Bajide. Nggak ada alasan itu. Abangnya bilang ini sakit, ini sakitnya mana? Mana sakitnya? Di mana sakitnya? Ini sama dengan melanggar pasal 221 KUHP. Ya, menyembunyikan anak orang yang sudah akan menjadi terpidana, ada tersangka. Itu. Ya. Ya harus datengin. Gitu loh, datengin ke rumahnya si Fadel Bajide. Kalau polisi nggak berani, gue dampingi. Datengin, ayo gue dampingi. Kalau nggak berani polisi datengin rumahnya Fadel Bajide, gue dampingi. Gitu. Jadi ini undang-undangnya banyak, pasal berlapis. Kalau gue ya, analisa hukum gue, pasal berlapis. Pemerasan, eksploitasi anak di bawah umur. Ya kan, oke lah yang namanya, apa sih, aborsi dan lain-lain itu masuk ranah juga ya. Tapi nanti gimana cara penanganannya itu secara khusus polisi yang akan menangani. Tapi di sini gue keberatan atas, apa sih, tidak dipanggilnya secara paksa si Fadel Bajide karena ini pidana khusus gitu loh oleh pihak polisian. Itu aja sih yang bikin gue berat. Dan gue selama 2-3 hari ini kan gue nangani kasus-kasus lain gitu, kasus sengketa lahan. Jadi gue nggak fokus untuk mengawal perkaranya Loli atau Laura gitu loh. Jadi gue nggak pernah mengawal kasusnya Laura. Ternyata begitu 3 hari gue nggak kawal, kok begini ceritanya. Gue kecewa banget sama Polres Jakarta Selatan gitu. Kenapa sih hanya dengan pernyataan tidak datang karena sakit? Allah, itu pidana umum, Pak. Kalau memang dia Fadel Bajide itu sakit, kasih dong. Nah, surat sakitnya, periksa dokternya, sakit bener nggak? Jangan-jangan lu punya keterangan palsu di situ. Jangan. Pantesan aja ya guys, Fadel mangir dari panggilan. Udah, Gus Naldi. Dia kan udah terbukti banyak transferan masuk, keluar masuk sampai mendekati angkanya tuh udah 400 something. Udah gitu ada yang ngebocorin dari saksi-saksi yang valid banget bahwa mereka tuh aborsiong, jadi melakukan hubungan. Nah sementara hukum di negara kita termasuk hukum yang sangat anti dengan di bawah umur. Kemudian bagaimana perasaan Fadel? Jalan buntu teman-teman. Dari prediksi saya yang beberapa kali memang Fadel ini ada potensi besar bisa dipenjara. Ada potensi besar terbukti bersalah. Dan di sini ini juga ada jalan buntu, mau ke sana, mau kemari, ke sini, semuanya udah buntu jalannya. Jadi kalau dikaitkan dengan prediksi saya yang dulu-dulu, ada potensi nanti terjerat. Apalagi masalahnya sudah berkembang, sudah ditangani pihak kepolisian. Fadel, lawan lo bawa Range Rover, Fadel. Dijemputnya pakai Alphard.
Lu selesai konferensi dijemput pakai Karimun, Fadel. Yang kalau ditaruh depan gang bisa ditarik anak kecil pakai tali, Fadel. Bangun kalau kata gue mah bangun. Bangun yuk bangun yuk, jangkep yuk nyawa lo yuk, jangkep. Fadel. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan Fadel ya. Dan tentunya kita sudah mendengarkan dan menyaksikan bersama beberapa statement dari para lawyer dan juga netizen yang menanggapi atas ketidakhadiran Fadel dalam panggilan pertama untuk memberikan klarifikasi atas laporan dari Nikita Mirzani. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan bagi yang belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.